Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita masih di dalam seri identitas kita dalam Kristus melalui surat-surat Paulus kepada 7 jemaat. Dia ada 9 surat kepada 7 jemaat, dan teman-teman juga saya ingatkan lagi bisa mengikuti seri identitas ini di dalam video pelajaran yang ada di website sinode kita, sinodegkip.org, atau juga bisa mengikuti dalam akun YouTube Gereja Mentor kita, God's Beloved Church Jakarta, di akun YouTube GBC Jakarta. Kita sama-sama dari Sinode, Gereja Mentor kita, dan kita juga di Manado ini sedang mempelajari tentang seri identitas kita dalam Kristus. Bagaimana kita melihat identitas kita, siapa kita dalam Kristus melalui surat-surat Paulus, khususnya dalam hal ini kepada 7 jemaat yang ada dalam 9 surat Paulus. Saat ini kita memasuki dalam surat Galatia. Puji Tuhan, kita sudah belajar di awal, kita belajar dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana kita bisa melihat di situ tentang keselamatan yang sejati. Dan setelah kita menjadi orang percaya, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, kita masuk kepada 1 Korintus. Di mana di situ 1 Korintus kita boleh belajar di situ bagaimana orang-orang percaya itu masih bergumul dalam kehidupannya dengan sifat berdosa. Mereka masih melakukan hal-hal yang amoral, yang tidak bagus, dan mereka saling berselisih satu sama lain, tidak hanya personal tetapi juga antara gereja waktu itu. Dan Paulus mengingatkan akan solusi. Bagaimana ketika ada hal negatif, kita sudah belajar dalam 1 Korintus, ada perjamuan kudus sebagai solusinya. Dan setelah perjamuan kudus ada pasal kasih di situ, pasal 13 yang berbicara tentang kasih. Bagaimana keadaan jemaat di Korintus yang mereka tidak kondisi tidak baik-baik saja, bukan kondisi yang kudus atau apa, tapi Paulus ingatkan. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kalian ini dikuduskan, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Paulus tetap melihat jemaat di Korintus ini di dalam Kristus. Paulus ingatkan identitas itu. Dalam pasal kasih di pasal 13 itu, ketika kita mengganti kata kasih dengan Yesus, itu bukan berbicara tentang kita akhirnya. Bukan kita harus mengasihi, tapi Yesus di dalam kita yang mengasihi orang. Yesus adalah kasih, Yesus itu murah hati, Yesus panjang sabar, dan Yesus tidak berkesudahan, Yesus tidak pernah gagal. Kalau kita pasti banyak miss-nya, banyak gagalnya. Kita pasti berkali-kali gagal dalam mengiring akan Tuhan. Tetapi bersyukur Paulus ingatkan, ketika kasih itu kita melihat Yesus yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kemudian dalam 2 Korintus berbicara tentang pertobatan orang-orang percaya. Bagaimana Paulus mengingatkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa kita adalah ciptaan baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Jadi kita bersyukur bagaimana surat-surat Paulus ditulis itu pola, gambaran perjalanan hidup orang Kristen, orang percaya. Dan ketika sudah bertobat, kita diingatkan identitas kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru juga. Pada waktu itu, akhirnya mereka mau bertobat itu bagaimana? Waktu itu kan belum ada perjanjian baru. Waktu Paulus menulis surat-surat ini belum ada perjanjian baru. Akhirnya beberapa orang Yahudi mencoba itu mempengaruhi orang-orang yang percaya, bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Yunani yang percaya. Oh ini mesti sunat dulu, baru bisa itu dibenarkan. Nah, masuklah kita kepada Galatia. Nah, di Galatia ini kita akan belajar bagaimana kita merdeka dari hukum Taurat dan hidup oleh Roh. Kita membuka dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oh, ini ngeri sekali nih. Kalau ini kata-kata Paulus yang kasar sekali. Kalau kita perhatikan, jemaat Korintus ini orang yang amburadul sebenarnya. Mereka bayangkan ada kasus seseorang tidur dengan istri ayahnya, artinya tidur dengan ibu tirinya. Itu kan perbuatan yang jahat sekali dan tidak bagus lah. Tapi Paulus tidak pernah menegur dengan yang kasar, yang terkutuk atau apa. Justru Paulus ingatkan identitasnya bahwa kalian itu dikuduskan. Memang Paulus sempat marah. Sudah, biarkan aja orang itu. Yang penting jiwanya selamat. Tapi di 2 Korintus, Paulus ulang lagi. Oh sudah, cukup. Panggil lagi dia. Terima lagi dia ini orangnya ini. Dan terima dia sebagai saudaramu. Jangan sampai iblis mengacaukan situasi itu dan menjadi perpecahan yang lebih parah dalam jemaat. Tetapi ketika kita lihat di dalam Galatia ini, bahwa ketika itu berkaitan dengan doktrin, dengan firman Injil kabar baik yang Paulus terima dari Tuhan secara langsung, itu dia kasar. Memang ada yang berpendapat bahwa Galatia ini surat Paulus yang pertama, tapi ada yang berpendapat bahwa Tesalonika yang pertama. Tapi itu bukan esensi. Tapi kalau saya sampai saat ini meyakini bahwa Galatia ini surat Paulus yang pertama, karena untuk menentang bahwa Paulus sedang mengabarkan kabar baik, Injil kasih karunia. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang mencoba menyahudikan orang lain, bangsa lain. Oh, ini mesti sunat baru bisa dibenarkan. Sedangkan Paulus memberitakan bahwa keselamatan untuk segala bangsa. Jadi orang Yahudi yang tidak bersunat, ini tetap selamat ketika ini percaya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Saya mau baca di dalam terjemahan The Passion. Bisa lebih jelas lagi, ini terjemahan parafrase. Aku sangat terkejut mengetahui betapa cepatnya kamu meninggalkan Injil kasih karunia dan menyimpang dari Kristus yang sudah memanggilmu untuk datang kepadanya oleh belas kasihannya. Terus terang, aku heran mengetahui bahwa kamu sekarang menerima Injil yang menyimpang dari yang sebenarnya. Injil yang menyimpang ini memberitakan bahwa keselamatan bisa diperoleh karena perbuatan. Injil palsu ini tidak benar. Hanya ada satu Injil, yakni Injil kasih karunia. Dan kamu telah mengikuti orang-orang yang mencampurkan hukum Taurat dengan kasih karunia Kristus. Mereka membingungkan kamu dengan kebohongan-kebohongan. Siapapun yang datang kepadamu membawa berita yang berbeda dari Injil kasih karunia yang sudah kamu terima, akan menanggung kutuk dari Allah. Karena sekalipun kami atau malaikat yang menampakkan diri kepadamu memberimu Injil yang berbeda daripada apa yang sudah kami beritakan, kutuk Allah akan menimpa mereka. Aku pastikan setiap orang, siapapun mereka yang membawa Injil yang berbeda dari Injil kasih karunia yang sudah kamu terima, terkutuklah mereka. Ini Paulus sangat-sangat tegas sekali dalam hal ini. Bahkan dia mengucapkan terkutuklah orang itu 2 kali. Ini dalam pola pikir orang Yahudi, sesuatu yang diulang itu 2 kali dalam waktu yang cepat, itu adalah suatu penegasan. Itu adalah sesuatu konfirmasi bahwa ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Bahkan Paulus sendiri menempatkan dirinya di bawah hukuman itu. Dia bilang kan, siapapun mereka yang memberitakan Injil selain yang dia terima, terkutuklah dia. Bahkan seorang malaikat yang berani memberitakan Injil lain, dibilang, dia berada di bawah hukuman, kutukan. Mengapa hal ini penting? Karena tidak ada Injil lain selain Injil Yesus Kristus. Inilah firman kasih karunia. Kita mendapatkan keselamatan ini secara cuma-cuma. Jadi kita merespon itu dengan percaya, dengan mengucap syukur. Tidak ada jalan lain untuk kita diselamatkan. Karena sudah terbukti lebih kurang 1.500 tahun bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak bisa diselamatkan ketika mereka mengandalkan hukum Taurat. Karena
Kalau dalam bawah hukum Taurat, mereka juga harus menerima konsekuensi kutukan itu. Kalau tidak melakukan, terkutuk. Kalau melakukan, diberkati. Hukum Taurat itu bukan yang sesuatu yang buruk, dia bagus. Karena hukum Taurat juga menuntun kita kepada Kristus. Dulu sebelum kita mengerti, sebelum kita memahami ini firman kasih karunia, keselamatan yang daripada Tuhan, kita juga berada di bawah hukum Taurat. Oh, mesti begini. Seiring berjalannya waktu, Tuhan membukakan. Kalau di kemarin kan Tuhan bukakan selubung. Jadi ketika kita membaca perjanjian lama, selubung itu dibuka, kita bisa melihat Yesus di situ. Kita bisa menemukan Yesus di dalam perjanjian lama. Nah, kita mau lanjut dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini kalau di terjemahan lain dibilang juga, kalau di terjemahan aslinya itu imannya Yesus, bukan iman kita. Rasul Paulus itu seorang Farisi dia. Dari masih anak-anak dia sudah dididik di bawah guru besar Gamaliel. Dia seorang Farisi yang sangat-sangat kuat sekali. Jadi dia sangat tahu itu sangat-sangat memahami hukum Taurat. Tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya sendiri hanya karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman Yesus Kristus yang di dalam kita. Galatia pasal 2:16 tadi jelas. Bahwa hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya. Paulus juga bilang, kami juga percaya. Akhirnya Paulus yang dulunya itu seorang Farisi, dia percaya kepada iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dia tahu, dia bertahun-tahun di bawah hukum Taurat. Sampai yang sangat terkenal kan sebelum dia bertobat, Saulus ini memburu orang-orang percaya. Termasuk yang terakhir, dia itu salah satu yang menyuruh itu pembunuhan Stefanus, dirajam oleh batu Stefanus. Dia melihat itu, tapi karena begitu besar kasih Tuhan, dia memanggil Paulus untuk Tuhan pakai memberitakan Injil kasih karunia, firman kasih karunia kepada segala bangsa. Dan puji Tuhan, kita semua yang di sini kita menerima firman itu, firman kasih karunia, Injil kasih karunia itu. Paulus menekankan ini, bahwa tidak ada yang bisa dibenarkan dalam melakukan hukum Taurat. Jadi ini surat, kenapa saya juga mempercayai ini surat Paulus yang pertama, karena dia di dalam pasal 1 ayat 11 itu dia menyatakan, dia menjelaskan bagaimana dia menjadi rasul, bagaimana dia dipanggil menjadi rasul. Dalam ayat yang 11 itu dia tulis itu satu perikop. Paulus menjelaskan. Jadi bagaimana ketika kita semuanya, ketika sudah ditemukan oleh firman kasih karunia itu, mari kita menikmati ini teman-teman. Karena kalau kita kembali lagi, ya kita mau jadi campur aduk dalam pemahaman. Kita jadi melihat Tuhan, lain kali marah, lain kali Tuhan baik. Yang kita tahu, dia itu Allah adalah kasih. Jadi dia sekarang ada Allah yang sangat mengasihi kita semuanya. Galatia pasal 2, 19 bagian yang terakhir dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ini dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Sebenarnya kita disalibkan dengan Kristus artinya mati. Namun aku hidup. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Makanya kita juga bangkit, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah juga identitas. Kita bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan hidup kita sekarang yang di dalam daging itu adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah.
Nah, saya mau baca lagi ini, hidup oleh iman ini dalam manakah lain dalam terjemahan The Passion. Identitasku yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Amin. Dan tidak lagi hidup. Jadi identitas lama kita sudah tidak lagi hidup. Karena paku-paku salib Yesus telah menyalibkanku bersama dia, bersama Yesus. Dan sekarang hidup yang baru ini bukan lagi milikku. Karena Kristus hidup di dalam aku. Amin. Kristus dan aku menjadi satu. Kehidupan baruku diberdayakan oleh iman anak Allah. Siapa ini anak Allah ini? Yesus. Jadi hidup baru kita diberdayakan oleh iman Yesus yang sangat mengasihi aku. Karena itu dia menyerahkan dirinya untuk aku dan memberikan hidupnya ke dalam hidupku. Amin. Dia memberikan hidupnya ke dalam hidup kita sekarang. Jadi identitas lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya kita punya identitas yang baru sekarang di dalam Kristus. Kehidupan sekarang kita identitas yang baru. Hidup Kristus, kehidupan kita itu kehidupan Kristus. Kristus dan aku menjadi satu. Kalau di terjemahan baru tadi bilang Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kita ini bukan lagi kita sendiri yang hidup. Ada Kristus di dalam kita. Puji Tuhan, ini sebenarnya harta yang besar ini. Ini firman yang luar biasa ketika kita menyadari identitas kita. Saya menerjemahkan tadi, identitasku yang lama sudah disalibkan. Waktu peristiwa Yesus disalib, kita belum lahir, bahkan kita ribuan tahun kita belum ada. Tetapi Paulus mencatat, identitasku yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan tidak hidup lagi. Karena tadi paku-paku salibnya telah menyalibkanku bersama dia. Kristus hidup di dalam Kristus dan aku menjadi satu. Ini luar biasa. Ini mirip dengan apa yang Yohanes dapat pewahyuan. Bahwa kalau Yesus berdoa, biarlah engkau Bapa dan aku menjadi satu. Demikian juga aku dengan mereka, dengan murid-murid, dengan kita semuanya yang percaya kepada Yesus menjadi satu. Yesus bilang Bapa dan aku adalah satu. Kita dengan Yesus juga satu. Ini pewahyuan yang sama yang didapat oleh Paulus. Kristus dan aku menjadi satu. Artinya bahkan kita tidak bisa menggunakan iman kita sendiri. Karena iman kita itu naik turun, percaya kita itu naik turun sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi lagi baik, ya imannya kuat sekali. Tapi kondisi lagi, ya doi lagi, pemuji lagi. Kosong, ya kadang tunggu cari bantuan lain. Tapi meskipun kehidupan kita, percaya kita naik turun. Kristus yang di dalam kita tidak pernah naik turun. Amin. Saya diberkati dengan sangat-sangat diberkati ketika saya mendengar kesaksian istri saya sendiri. Dulu 2017 saya memang tidak lihat secara jasmani. Tetapi itulah kita dalam Kristus itu kehidupan kita memang betul-betul kehidupan Kristus. Yang dulu saya tidak pernah menyangka kalau saya dengan istri saya menjadi satu. Kita mau bertemu, disatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan ketika dia bersaksi, ada satu kata-kata yang dia sebenarnya sudah menyerah 2017. Teman-teman yang di sini pasti sangat tahu kondisinya, dia sangat kurus sekali. Bahkan dia mau bangun aja harus ada yang menolong untuk mau mengangkat badannya. Ini sangat-sangat lemah sekali. Tetapi ketika dia merasa Tuhan sampai di sini kita tidak mampu. Tiba-tiba ada suara timbul dari dalam. Kamu memang tidak mampu. Tetapi Kristus di dalammu itu tidak akan pernah menyerah. Dia menyerah tapi Kristus yang di dalam dia itu yang tidak pernah menyerah. Dia rasa suatu kekuatan yang muncul dari dalam. Nah, itulah Kristus yang di dalam kita. Seperti tadi, Kristus hidup di dalam aku, di dalam kita. Kristus tidak di luar, Kristus tidak di sekeliling kita, tapi dia di dalam kita. Makanya ada istilah, Kristus di dalam aku di dalam dia. Kuasa yang dari dalam itu keluar. Kalau hukum Taurat, itu dari luar. Tanpa penampakan, mesti ada perbuatan, ada usaha yang dikerjakan. Oh, orang ini berbuat baik, ada yang dilihat. Tetapi firman kasih karunia itu dia bekerja dari dalam. Kekuatan itu dari dalam kita. Itu yang keluar, terpanjang keluar. Nah,
Jadi iman kita bisa naik turun. Bahkan makanya di sini dibilang oleh iman anak Allah, kalau The Passion bilangnya. Hidup oleh, terjemahan baru mengatakan hidup oleh iman dalam anak Allah. Kalau terjemahan asli dalam bahasa Yunani juga dibilang iman Yesus Kristus. Jadi bukan iman kita nih sebenarnya teman-teman. Imannya Yesus. Iman itu juga Yesus sebenarnya. Kasih itu pribadi, Yesus. Iman itu pribadi, Yesus. Jadi kita bersyukur karena kita punya imannya Yesus. Yesus dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak berubah. Dia tetap sama. Dia tetap sama. Mengapa Paulus begitu sangat-sangat memperhatikan, dia begitu concern dengan hal ini. Sampai ketika doktrin ini ada yang mengganggu, maksudnya mencampur adukan, ada seorang yang datang mengambil orang-orang percaya, mencampur adukan hukum Taurat dengan firman kasih karunia, dia sangat-sangat keras di sini. Terkutuklah dia ulang 2 kali. Karena dia tidak bisa ini memang, hukum Taurat dengan kasih karunia dicampur. Jadi mix, tidak bagus. Tetapi ketika ini kehidupan kita yang dulu, kehidupan di bawah hukum Taurat. Sekarang kita sudah ditemukan, selubung Tuhan sudah angkat. Kita sudah hidup yang baru, identitas yang baru dalam Kristus. Identitas kita sudah baru. Jadi kita di bawah roh yang menuntun kita kepada iman yang percaya kepada Yesus. Jadi perbuatan yang kita lakukan, kesetiaan yang dimana hukum Taurat tuntut mesti backing, sekarang kita itu buah dari kita percaya Yesus. Apa yang kita kerjakan, kesetiaan kita, itu adalah buah ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lanjut di dalam Galatia pasal 3. Jadi kita mau lihat Paulus yang mengatakan hal-hal yang kutuk kepada orang-orang yang memberitakan campuran kepada orang percaya. Galatia pasal 3 ayat 1 dan 3 sampai 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Apakah sekarang kamu akan mengakhirinya di dalam daging? Jadi betapa Paulus sangat gemes sekali ini. Tadi di awal dia, ngoni yang mencampur adukan ini firman kasih karunia dengan firman Injil kasih karunia dengan hukum Taurat, terkutuk dia. Bahkan malaikat pun siapapun dia terkutuk ketika ngoni mau campur adukan ini. Dan di pasal 3 ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, dibilang sampai dia ulang lagi. Betapa bodohnya, masa kamu sebodoh itu? 2 kali dia ulang. Tadi terkutuklah dia ulang. Kedua kali ini dia ulang. Masa kamu sebodoh itu? 2 kali kata bodoh dia ulang. Artinya penegasan bahwa betapa pentingnya ini doktrin bahwa ketika kita sudah ditemukan dalam kasih karunia, mari kita hidup di bawah roh. Di dalam Galatia pasal 3 ini ayat 1 itu ada dua kata yang akan kita belajar saat ini. Yang pertama bodoh, yang kedua mempesona. Bodoh itu dalam bahasa Yunaninya itu anoetos. Anoetos itu tidak memakai pikiran rohani, tidak berhikmat, tidak bersikap bijaksana. Jadi asal aja. Ada yang bilang, berarti kita mesti sunat dulu baru dibenarkan. Jadi waktu itu terjadi kebingungan itu orang-orang yang percaya. Terus ketika kita orang Yunani ini, kok kita bagaimana bisa diakui jadi Yahudi ketika kita mau diselamatkan? Makanya ada orang yang bilang Yahudilah datang. Orang Yahudi datang. Ngoni mesti sunat. Ngoni mesti baking ini, mesti baking itu. Percaya ada tambahan-tambahan lagi. Nah, jadi ini teguran keras sebenarnya kata-kata bodoh ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah, ini ada kata-kata mempesonakan kamu. Nah, mempesona ini kalau di bahasa Yunani itu dibilang baskaino. Nah, lebih tepatnya kita mau lihat dalam terjemahan The Passion. Apa yang telah terjadi kepadamu orang-orang Galatia sehingga kamu bertingkah sebodoh ini? Kamu pasti berada di bawah pengaruh sihir jahat. Nah, ini terjemahan baskaino itu. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan siapa yang mempesonakan kamu? Kalau
terjemahan Bas Kaino itu lebih kepada mirip dengan The Passion yang bilang, kamu pasti berada di bawah pengaruh si jahat. Bas Kaino itu kayak ini, terjemahannya itu pikiran mereka tertipu seperti kena sihir jahat. Seperti kena sihir, kekuasa sihir. Jadi kayak kena hipnotis lah. Siapa yang menghipnotis kamu? Kata-kata lainnya seperti itu. Kalau The Passion bilang, sehingga kamu pasti berada di bawah pengaruh si jahat sehingga tidak melihat pewahyuan tentang kebenaran. Bukankah Allah sudah membuka matamu? Nah ini kalau kemarin kita belajar dalam Korintus, selubung itu sudah dibuka. Bukankah Allah sudah membuka matamu untuk melihat arti penyalipan Yesus? Bukankah dia sudah dinyatakan kepadamu sebagai perwujudan hikmat? Kasih karunia itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat, teman-teman. Waktu itu bangsa Israel, sejarah awalnya itu bangsa Israel minta apa yang Tuhan perintahkan, oh kami bisa lakukan. Kasih karunia itu mengendapi. Kalau kita baca lagi di surat Paulus juga ada di bawah, hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Kita tidak tahu membunuh itu berdosa kalau tidak ada hukum Taurat. Kita tidak tahu menyakiti seorang itu berdosa kalau tidak ada hukum Taurat. Kita tidak tahu mengingini barang orang lain itu adalah juga berdosa kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi dulu memang seperti tadi saya bilang tadi, dulu kita di bawah hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Sekarang setelah kita di dalam Kristus, makanya kita diingatkan identitas kita dalam Kristus. Kita ini adalah identitas yang baru. Memiliki identitas yang baru. Kita hidup di bawah roh, di bawah firman kasih karunia, Injil kasih karunia. Hukum Taurat diberikan kepada Israel melalui Musa. Jadi sebenarnya kalau mau bilang hukum Taurat itu memang khusus untuk bangsa Israel. Bangsa lain itu hati nurani yang mendakwa. Kasih karunia itu menggenapi. Makanya di Yohanes bilang hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Ini kita bersyukur teman-teman karena kita selalu diingatkan. Mari kita kembali kepada firman Injil kasih karunia ini. Kita mau lanjut di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Terjemahan baru 2 mengatakan, sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Berada di bawah hukum Taurat berarti tidak hanya tunduk pada manfaat-manfaatnya, tetapi juga pada kutukannya. Kalau kita tahu hukum Taurat itu tidak hanya cuma 10 perintah. Hukum Taurat itu ada berapa? 613 hukum. Kalau kita mau hidup di bawah hukum Taurat, kita harus mengikuti semua itu. Totalnya 613 hukum. Kalau kita gagal dalam satu aja, misalnya kita mengikuti 612, gagal semuanya. Makanya tidak ada manusia yang bisa, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat itu. Makanya Yesus menggenapi, Yesus datang. Bahkan Yesus datang, dia menggenapinya, dia menerima semua hukuman dalam hukum Taurat itu. Dia menerima hukumannya. Supaya kita saat ini yang hidup di bawah Kristus, yang hidup di bawah perjanjian baru, kita menikmati Injil kasih karunia. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak perlu mengerjakan apa yang hukum Taurat tuntut. Karena ketika kita hidup di bawah kasih karunia, kita memandang Yesus, apa yang hukum Taurat tuntut, pekerjaan, perbuatan baik, itu akan mengalir dari dalam teman-teman. Dari kehidupan kita, Kristus yang mengerjakan. Seperti kesaksian istri saya tadi bahwa kamu tidak mampu tapi Kristus di dalam kamu yang mampu. Begitu juga mungkin saat ini kita di antara teman-teman yang saat ini mungkin menghadapi hal yang berat dalam kehidupanmu. Teman-teman tidak mampu, teman-teman berat menghadapi, tapi Kristus di dalam teman-teman yang akan memampukan. Dia yang berkuasa bekerja dari dalam kehidupanmu. Galatia tadi pasal 3 ayat 10. Jadi semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Ada 613, maka kita tidak mampu itu. Jadi mari kita menikmati hidup di bawah perjanjian baru. Jadi kalau ada kita bertemu dengan saudara seiman, mereka yang masih tertekan kehidupannya, mari kita
sampaikan kabar baik ini. Bahwa kita sekarang berada di dalam Injil kasih karunia. Kita hidup di bawah perjanjian baru. Kita hidup di bawah perjanjian baru. Di ayat selanjutnya, Galatia pasal 3 ayat 11 sampai 13, mengatakan, lagi pula, jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di bawah Allah, di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ini jelas, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat itu bukan percaya, bukan iman. Perbuatan. Kalau orang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Hidup maksudnya ketika dia melakukan yang hukum Taurat tuntut, dia bagus. Tapi kalau dia melanggar hukum Taurat, dia dapat kutuk. Nah, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Ini ambil dari Ulangan ini. Jadi ini orang yang dulu digantung di kayu, ya, yang kita tahu itu kayak salib, itu memang orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat, yang keji. Makanya dia terkutuk, dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan, Kristus menebus kita menjadi kutuk. Dia di saat itu, di atas kayu salib, dia menjadi yang paling terkutuk dari semua manusia. Karena semua dosa dunia dia tanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya di atas kayu salib ketika dia sudah menerima itu, sebelum dia menyerahkan nyawanya, maut itu tidak bisa menguasai Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Makanya dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau Yesus misalnya kuat, biar Jo. Dia egois misalnya dan tidak menyerahkan nyawanya. Biar mau ditembak, mau ditusuk, mau diapa, Yesus tidak bisa mati. Karena Yesus 100% Allah, 100% manusia. Jadi tapi ketika dia menyerahkan dan sebelum menyerahkan nyawanya, apa Yesus bilang? Tetelestai, sudah selesai. Itulah awal kemenangan kita. Kalau saya dulu waktu di sharing hari kebangkitan, saya sampaikan bahwa salib itu mengakhiri identitas lama kita. Tetapi kebangkitan itu melahirkan identitas kita yang baru. Amin. Seperti tadi dibilang bahwa identitas lama di Galatia pasal 2 ayat 20 tadi. Identitas lamaku sudah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang kita memiliki kehidupan yang baru. Tadi kita sudah baca di ayat 13. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu atau pada kayu salib. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ada di ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 14. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai kepada kita semuanya saat ini, saudara dan saya. Sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat itulah rohnya itu masuk dalam roh kita, di dalam kehidupan kita. Dia menyatu dengan kita. Jadi saat ini, dalam kehidupan kita semuanya, dalam kehidupan saya, teman-teman semuanya, di dalam kita ada roh kudus itu. Roh itu yang senantiasa mengingatkan kita akan pribadi anaknya. Bahkan ketika kita gagal dalam pengiran kita dalam Kristus, ketika kita menyerah, kita sudah tidak mampu ini menghadapi kehidupan ini. Roh di dalam kita itu yang memberikan kekuatan, mengingatkan lagi, ngana ini ciptaan baru. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Sehingga melalui iman kita
menerima roh yang telah dijanjikan itu. Betapa luar biasanya ini roh yang kita terima ini. Roh yang dijanjikannya itu. Nah, sekarang kita mau masuk di pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini menarik karena berbicara tentang tidak ada lagi perhambaan. Karena kamu adalah anak. Amin. Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga apa teman-teman? Ahli waris oleh perbuatan baik kita, oleh kesetiaan kita. Kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Amin. Jadi kita menikmati warisan itu bukan kita berbuat baik, bukan kita setia. Kita mencatat dengan jelas. Oleh perbuatan Allah. Apa yang dia kerjakan, bukan apa yang kita kerjakan. Tadi kita sudah bilang di awal. Apa yang kita kerjakan, kesetiaan kita, kebaikan kita, hal-hal yang baik yang kita kerjakan, itu adalah buah daripada kita percaya kepada Yesus. Nah, ini kita diingatkan ini di Galatia pasal 4 ayat 6. Galatia pasal 4 ini satu perikop ini berbicara tentang tidak ada lagi perhambaan. Diingatkan bahwa kamu adalah anak. Kita semua di hadapan Tuhan itu anak. Dulu pemahaman saya pribadi juga itu hamba. Kita di hadapan tuh gitu hamba. Kita dengan Tuhan itu kita itu anak, status kita. Tetapi kita mungkin ketika melayani begini, nah kita hamba sesama kita karena kita melayani sesama. Kita melayani sesama kita menjadi alat Tuhan untuk melayani saudara-saudara kita. Kita hamba Tuhan ketika kita melayani. Tapi di hadapan Tuhan status kita adalah anak. Kalau di hadapan Tuhan kita jangan menempatkan kita ini hamba. Kita adalah anak. Amin. Ini firman Tuhan mencatat Galatia melalui Paulus. Kamu adalah anak. Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini kita mencatat tanda seru, jadi berteriak, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini artinya apa? Kita dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Karena kita anak, kita bukan lagi hamba di hadapan Allah. Jadi ayat 7, kamu bukan lagi hamba. Ini status kita kepada Tuhan. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Nah, kita anak oleh roh anaknya yang masuk dalam kita. Dan kita ketika kita anak, kita adalah ahli waris oleh perbuatan Dia, perbuatan Allah, bukan kesetiaan kita. Ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa menikmati ini kehidupan kita dalam Kristus. Ini makanya beberapa waktu ini kita akan diingatkan tentang identitas kita melalui surat-surat Paulus. Puji Tuhan teman-teman, kita hari ini diingatkan saat ini, kita ini anak, bukan lagi hamba. Mari kita tempatkan ketika kita berdoa, ini Tuhan, kami anakmu, saya anakmu Tuhan. Ketika kita melayani, kita hamba sesama. Kita melayani dalam pelayanan ini. Kita melayani saudara-saudara seiman. Tetapi ketika kita berdoa, menempatkan diri kita kepada Tuhan. Tempatkan dirimu sebagai anak. Anak yang dikasihi. Melalui Galatia kita diingatkan. Mungkin dulu kita pernah di bawah hukum Taurat. Kehidupan kita, kesetiaan kita, kita takut ketika kita tidak mengerjakan hal yang bagus. Dan sebelum kita ditemukan, kita pernah di persimpangan. Kita melakukan hal-hal semuanya itu, kita mesti begini supaya. Padahal kita tahu kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita tahu bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Tetapi dulu mungkin seringkali kita masih dua kaki. Kita masih, ketika kita gagal, ini karena kita kurang berdoa, karena kita kurang setia. Sekarang kita hari ini diingatkan bahwa jelas bahwa identitas yang lama kita sudah turut disalibkan. Sekarang kita memiliki kehidupan yang baru. Kita mau tutup di dalam Galatia pasal 5.
Kita mau tutup saat ini dalam Galatia pasal 5, mulai dari ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Telah artinya sudah. Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Jadi kita dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari hukum Taurat, merdeka dari segala tuntutan hukum Taurat. Supaya kita hidup merdeka sebagai anak-anak Allah tanpa ada ketakutan, tanpa ada penghukuman. Dulu kita hidup di bawah hukum Taurat, kalau kita gagal, misalnya saya pernah dengar ada seorang ibu bersaksi. Waktu itu pagi-pagi dia buru-buru bawa motor keluar, karena dia mau belanja, mau ke pasar, dia buru-buru. Karena dia buru-buru, ya pagi-pagi kan banyak anak sekolah. Akhirnya dia sempat nyerempet anak sekolah. Karena dia bawa motor, mungkin spontan refleks dia rem kanan kiri, rem depan belakang, akhirnya jatuh. Dia, dia bilang kayak, karena saya kok pagi-pagi tidak sempat doa pagi, tidak sempat berdoa. Jadi itu sebenarnya pemahaman di bawah hukum Taurat, karena ketika dia tidak melakukan sesuatu, mungkin kita tidak berdoa, akhirnya dia melibatkan celaka. Di bawah perjanjian baru, Injil kasih karunia, kita sudah belajar di dalam Roma, fondasi identitas kita dalam Kristus, bahwa dalam Roma pasal 1 tidak ada penghukuman bagi setiap orang yang percaya dalam Kristus. Amin. Jadi segala sesuatu yang buruk yang terjadi itu bukan hukuman. Ya mungkin karena dia sudah buru-buru. Ketika orang biasa hidup di bawah hukum Taurat, ketakutan. Tadi kita sudah berdoa ya. Buru-buru, namanya orang buru-buru juga. Biar dia berdoa berjam-jam sebelum dia keluar, namanya buru-buru. Tetap ada namanya celaka. Nah itulah, Tuhan mau saat ini kita dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari di bawah hukum Taurat. Kita adalah orang yang merdeka. Hari ini kita diingatkan, kita anak, bukan lagi hamba. Kita adalah ahli waris. Jadi kita hidup tanpa ketakutan lagi. Mari nikmati hidup di bawah Kristus, di dalam Kristus. Nah, kita mau loncat di dalam ayat 4. Galatia pasal 5 ayat 4. Langsung dibilang, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ketika kita sekarang, posisi kita dalam Kristus, identitas kita adalah anak, kita adalah yang dikasihi. Hidup kita bukan lagi apa yang ditentukan, apa yang kita kerjakan. Jadi jangan lagi kita kembali lagi kepada yang lama. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Paulus jelaskan. Ini tentang kemerdekaan kita dalam Kristus. Nah, kita mau loncat lagi di ayat 16. Bagaimana ini Paulus jelaskan. Galatia pasal 5 ayat 16 dibilang begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kita itu hidup, orang percaya itu, kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi Paulus di sini bilang, Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini teman-teman bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ini. Ada Paulus berbicara tentang buah roh. Paulus juga berbicara tentang kehidupan daging. Bagaimana itu kehidupan dalam daging. Ketika kita hidup dalam roh, kita tidak akan itu hidup dalam daging. Kalau kita di situ ada buah roh. Di situ kita tahu bahwa roh itu adalah Yesus. Jadi ketika kita seperti kasih itu adalah Yesus. Ketika kita tahu roh itu adalah Yesus, buah roh itu Yesus. Buah roh yang ada di dalam Paulus tulis itu adalah Yesus. Hidup yang mencerminkan Kristus. Jadi kita tanpa kita sadari, ketika kita percaya Yesus, kita sadari bahwa roh Yesus di dalam kita bisa menjalani kehidupan Kristus. Jadi marilah kita membiarkan diri kita berjalan di dalam kehidupan yang baru, memahami siapa kita di dalam Kristus. Amin. Kita menikmati kemerdekaan dari hukum Taurat dan hidup oleh roh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.